Selama ini lo ngerasa nggak sih dunia semakin huru-hara? Rasanya kontradiksi di mana-mana, bencana alam di mana-mana, banyak kasus di mana-mana. Tapi bisa aja dunia ini sebenarnya netral-netral aja. Bisa aja persepsi kita lah yang dimain-mainkan oleh media. Mungkin dulu sebelum sosmed rame, lo ngerasa hidup lebih tenang. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa medsos membuat pandangan kita lebih negatif terhadap kehidupan? Psikologi macam apa? Dan sistem macam apa yang diam-diam mempermainkan persepsi kita? Lalu, yang gak kalah penting, apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapi negatifnya sosmed? Tujuan gua membuat video ini adalah supaya kita tidak selalu memandang dunia secara negatif. Karena pada sejatinya, kehidupan itu ada positif dan negatifnya. Tinggal perspektif kita mau condong kemana. Kita semua tahu fungsi dari algoritma sosmed. Algoritma belajar video apa aja yang kita suka tonton. Bisa dari konten yang kita like, konten mana aja yang bisa kita tonton, search story kita, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya algoritma tahu konten apa aja yang harus disajiin ke kita. Coba lo perhatiin isi beranda IG lo dengan temen lo. Pasti ada perbedaan, kan? Nah, masalahnya, konten yang disajikan hanyalah konten yang sesuai dengan interest penggunanya. Ini ngebuat si pengguna berada di filter bubble, di mana dia hanya dibombardir dengan fakta atau opini yang sesuai dengan pribadinya, bukan perspektif lain. Akibatnya, bias konfirmasi si pengguna semakin menguat, sehingga pengguna semakin keras kepala dengan pandangannya sendiri. Fenomena bias konfirmasi sendiri udah gua bahas di video sebelumnya. Intinya, bias ini terjadi ketika orang hanya mencari-cari fakta yang mendukung pendapatnya sendiri. Misalnya, lo kontra sama pendapat tertentu, tapi lo cuma nonton video yang mendukung pandangan lo aja. Akibatnya, sosmed bisa aja merekomendasikan hanya video yang mendukung pendapat lo. Akhirnya, lo semakin bias terhadap sudut pandang lo sendiri. Ketika bias konfirmasi kita semakin kuat, pandangan kita terhadap kehidupan semakin sempit. Melihat dunia hanya dari persepsi kita aja. Oke lah kalau persepsi kita positif. Bagaimana kalau persepsi kita itu negatif? Dimana kalau kita semakin bias dengan perspektif yang negatif, itu tidak baik. Bayangin, lo menemui kakek-kakek yang lagi keracunan di jalan. Lo pun berinisiatif ngebantu kakek itu dengan ngasih air minum dan ngebawanya ke rumah sakit. Namun, ada orang yang gak dikenal dari kejauhan ngerekam aksi lo. Tapi, mirisnya, orang itu mempublish videonya dengan judul "Seorang pemuda racuni kakek tua untuk diculik". Video ini viral di mana-mana, bahkan sampai masuk ke berita. Lo pun panik dan kesal karena lo difitnah dengan framing yang salah. Lo pun dihujat parah sama netizen. Tapi, coba bayangin, kalau video yang diunggah tadi berjudul "Aksi heroik seorang pemuda, tolong kakek yang sedang keracunan", maka seharusnya lo nggak dihujat, tapi dipuji. Ya, begitulah bahayanya framing. Yang salah bisa dibuat-buat seolah-olah benar, yang benar bisa dibuat-buat seolah salah. Selain itu, framing yang dibuat-buat juga ngebuat lo memandang suatu kasus atau permasalahan hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, karena framing ini hanya menyudutkan lo terhadap perspektif tertentu, akhirnya ini membuat lo mengalami bias perspektif. Contoh dari bias perspektif bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Mungkin lo pernah ngedengar stigma kayak orang kaya itu sudah pasti sombong. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, banyak orang kaya tapi dermawan. Apakah lo menyadari setiap kali ada permasalahan yang lagi ramai, biasanya permasalahan itu terpecah menjadi dua kubu yang berlawanan, seolah-olah nggak ada opsi lain. Akibat dari polarisasi ini, terciptalah suatu pandangan yang dilematis, seolah-olah hanya ada hitam atau putih saja. Padahal, nyatanya masih ada opsi lain untuk memandang suatu permasalahan. Cara berpikir seperti ini disebut dengan false dilemma. Contoh, pertanyaan seperti pilih uang atau kebahagiaan. Kalau dipikir-pikir, kita bisa mendapatkan keduanya. Pengen hidup bahagia, tapi secara finansial aja tidak stabil, maka hidup pun terasa huru-hara. Lo ngerasa gak sih kalau orang lebih tertarik dengan berita-berita yang negatif, konten yang memicu emosi seperti rasa takut, marah, benci, dan lain-lain? Mungkin lo udah gak asing lagi dengan istilah kayak rage bait. Rage bait itu sendiri dilatari oleh kecenderungan yang disebut negativity bias.
Secara saintifik, otak manusia lebih sensitif terhadap berita negatif sebesar 2,5 kali dibanding dengan berita positif. Ini adalah studi dari Harvard Business Review. Nah, karena konten negatif ini sangat memicu, engagement-nya tinggi, minat tontonnya tinggi, interaksinya tinggi, itulah kenapa konten semacam ini itu biasanya rame. Dan semakin ramainya berita negatif atau semakin sering kita konsumsi berita negatif, kita mulai berpikir kalau dunia ini penuh dengan huru-hara. Padahal, itu cuma dunia yang kita pandang melalui sosmed. Kita sudah membahas bagaimana sosmed mendistorsi pandangan kita. Kalau tadi gua ngebahas masalahnya, sekarang gua mau bahas gimana caranya menghadapi masalah tersebut. Pertama-tama, bangunlah kebiasaan berpikir secara kritis. Menurut gua, berpikir secara kritis itu adalah bagian dari literasi media. Memperluas sudut pandang juga sangat penting. Menyadari sudut pandang tertentu bisa aja salah. Dengan ini, kita bisa keluar dari filter bubble dan bebas dari bias. Sudut pandang kita harus seluas mungkin. Jangan sampai hanya hitam dan putih saja. Cari opsi atau pandangan selain hitam atau putih. Dengan ini, kita bisa menemukan jalan tengah dari suatu permasalahan. Gak ekstrem kanan maupun kiri. Yang terakhir, kurangi menonton berita-berita negatif. Sosmed adalah jendela dunia, hanya saja sering terdistorsi. Maka, bersihkanlah jendela dunia kita, supaya kita bisa melihat realita yang sebenarnya. Gue penasaran, apakah kehidupan lo sebelum adanya sosmed itu berbeda dengan sekarang?